Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang inovasi aplikasi transportasi publik terpadu untuk meningkatkan mobilitas di Indonesia. Sebelumnya, nama saya Ahmad Syoki Musyafa dengan NIM 105012300377. Saya Karina Siombing dengan NIM 105012300171. Saya Naura Jadu Altafiana dengan NIM 105012300278. Perkenalkan, nama saya Anissa Juriani Jumar dengan NIM 105012330157. Saya Ali Farwi Rijal Yusuf dengan NIM 105012302558. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Kota-kota besar di Indonesia membutuhkan transportasi publik yang lebih terintegrasi karena pertumbuhan penduduk dan mobilitas yang tinggi. Walaupun berbagai moda sudah tersedia, kurangnya integrasi informasi dan pembayaran membuat pemanfaatannya belum optimal. Data 2025 menunjukkan 90,2% komuter masih memakai kendaraan pribadi, menyebabkan kemacetan dan emisi yang tinggi. Hal ini menunjukkan transportasi publik belum mampu menarik minat masyarakat. Selanjutnya di sini ada gagasan pengembangan. Pada slide ini, gagasan pengembangan Trans-IP berangkat dari kondisi mobilitas kota besar yang semakin padat, sementara informasi transportasi publik masih tersebar di banyak platform. Akibatnya, pengguna kesulitan merencanakan perjalanan dan cenderung menggunakan kendaraan pribadi. Karena itu, Trans-IP dikembangkan sebagai aplikasi yang mengintegrasikan seluruh informasi transportasi publik dalam satu platform agar perjalanan menjadi lebih mudah dan efisien. Lalu, selanjutnya di sini ada solusi melalui Trans-IP. Solusi pertama adalah integrasi seluruh informasi transportasi publik dalam satu aplikasi, sehingga pengguna tidak perlu berpindah-pindah platform. Lalu kedua, Trans-IP menyediakan navigasi multimoda yang lengkap, mulai dari rute, jadwal, estimasi waktu, hingga perpindahan antar moda. Yang ketiga, aplikasi ini menampilkan informasi real-time seperti kepadatan dan perubahan jadwal agar pengguna bisa menyesuaikan perjalanan. Selain itu, Trans-IP memberikan rekomendasi rute terbaik, menyediakan pembayaran integrasi berbasis QR, fitur pengingat lokasi turun, serta analisis perjalanan untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman pengguna. Lalu selanjutnya di sini ada pihak-pihak terkait. Pada bagian pihak-pihak terkait terdapat pemerintah pusat dan daerah yang berperan dalam penyediaan regulasi, kebijakan, dan data transportasi. Kemudian, operator transportasi publik bertanggung jawab menyediakan data rute, jadwal, dan armada agar informasi di aplikasi selalu akurat. Terakhir, pengembangan teknologi dan mitra digital berperan dalam membangun sistem aplikasi, mengelola data real-time, menjaga keamanan, serta mengintegrasikan sistem pembayaran QR. Pada slide ini, saya akan menjelaskan timeline serta langkah-langkah strategis pengembangan aplikasi yang direncanakan selama 2 bulan, yaitu November hingga Desember. Pada tahap awal, fokus utama berada fase perencanaan dan perancangan. Kegiatan pertama adalah analisis kebutuhan sistem yang dilakukan pada minggu pertama bulan November. Pada tahap ini, tim mengidentifikasi permasalahan mobilitas publik, kebutuhan pengguna, serta jenis data yang diperlukan agar aplikasi dapat menjawab permasalahan tersebut secara tepat. Selanjutnya, pada minggu kedua November, dilakukan perancangan desain aplikasi atau UI/UX. Tahap ini bertujuan untuk menghasilkan tampilan antarmuka yang sederhana, intuitif, dan mudah digunakan oleh pengguna dari berbagai latar belakang. Pada minggu ketiga November, tim melakukan pengumpulan data operasional moda transportasi seperti jadwal, rute, titik transit, serta integrasi API dari operator transportasi. Data ini menjadi fondasi utama bagi fungsi aplikasi. Kemudian, pada minggu keempat November, dilakukan pembuatan prototipe awal, yaitu pengembangan versi dasar aplikasi yang digunakan untuk uji coba internal dan memastikan alur sistem berjalan sesuai perencanaan. Memasuki bulan Desember, fokus kegiatan beralih ke tahap pengembangan dan pengujian. Pada minggu pertama Desember dilakukan pengembangan fitur utama seperti navigasi multimoda, sistem pembayaran menggunakan QR Code, serta fitur pengingat lokasi turun. Selanjutnya, pada minggu kedua Desember dilakukan integrasi data secara real-time dan uji coba internal untuk memastikan stabilitas sistem serta akurasi data transportasi yang ditampilkan. Pada minggu ketiga Desember, aplikasi memasuki tahap uji coba publik terbatas, yaitu pelaksanaan pilot project di wilayah yang representatif dengan tingkat mobilitas berbeda, guna menilai kinerja aplikasi secara langsung dari sisi pengguna. Pada minggu keempat Desember dilakukan evaluasi hasil uji coba dengan meninjau umpan balik pengguna, memperbaiki bug, serta menyempurnakan fitur aplikasi. Sebagai tahap akhir, dilakukan publikasi dan sosialisasi aplikasi, yaitu peluncuran aplikasi melalui Play Store dan App Store, serta promosi bersama mitra terkait agar aplikasi dapat dikenal dan digunakan secara luas oleh masyarakat. Pada slide ini, kami menampilkan perancangan antarmuka aplikasi Trans-IP.
yang dirancang dengan fokus pada kemudahan penggunaan dan juga pengalaman bagi para pengguna. Pertama, pada halaman masuk atau login. Halaman ini berfungsi sebagai pintu awal autentikasi pengguna sebelum mengakses ke seluruh fitur aplikasi. Pengguna harus login terlebih dahulu melalui akun Google. Tujuannya adalah memberikan fleksibilitas bagi pengguna serta mempercepat proses masuk kepada aplikasi. Dari sisi tampilan, desain dibuat sederhana, bersih, dan juga intuitif agar mudah dipahami oleh berbagai kalangan pengguna, termasuk pengguna yang baru. Selanjutnya, pada bagian halaman beranda, halaman ini menjadi pusat aktivitas utama dalam aplikasi TransCV. Di halaman ini, pengguna dapat langsung melakukan pencarian rute dengan memasukkan lokasi asal dan juga tujuan. Selain itu, kami juga menampilkan peta ringkas untuk membantu pengguna memahami jalur perjalanan secara visual. Tersedia pula tombol Order Now yang memungkinkan pengguna melakukan pemesanan dengan cepat tanpa harus berpindah halaman terlalu banyak. Tidak hanya itu, halaman beranda juga dilengkapi dengan akses ke riwayat perjalanan dan juga promo yang sedang berlangsung, sehingga pengguna dapat melihat perjalanan sebelumnya maupun memanfaatkan penawaran yang tersedia. Seluruh fitur utama dirangkum dalam satu halaman dengan navigasi yang jelas, sehingga pengguna dapat berpindah antar fitur dengan cepat dan juga efisien. Pada slide ini, kami melanjutkan penjelasan perancangan antarmuka aplikasi TransCV pada tahapan lanjutan setelah pengguna menentukan asal dan tujuan perjalanan. Pada bagian nomor 3, halaman ini menampilkan detail perjalanan secara lengkap. Di dalamnya, pengguna dapat melihat rute perjalanan yang ditampilkan dalam bentuk peta, pilihan moda transportasi yang tersedia, serta rincian perjalanan secara menyeluruh. Setiap moda transportasi dilengkapi dengan informasi yang jelas, seperti jenis kendaraan, estimasi waktu tempuh, jarak perjalanan, dan total biaya yang harus dibayarkan. Melalui halaman ini, pengguna dapat membandingkan setiap opsi transportasi yang tersedia dan memilih moda yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Setelah pengguna menentukan pilihan, tersedia tombol konfirmasi atau Order Now yang berfungsi untuk melanjutkan proses pemesanan ke tahapan pembayaran. Selanjutnya, pada bagian nomor 4, yaitu halaman pemindaian QR untuk pembayaran. Halaman ini dirancang untuk mempermudah dan mempercepat proses transaksi. Pengguna cukup melakukan pemindaian QR Code menggunakan kamera perangkat, sehingga pembayaran dapat dilakukan secara praktis tanpa perlu memasukkan data secara manual. Selain itu, halaman ini juga dilengkapi dengan panduan pemindaian QR agar pengguna tidak mengalami kesulitan saat melakukan pembayaran. Tersedia pula opsi refresh QR Code sebagai langkah keamanan, sehingga kode pembayaran tetap aman dan dapat diperbarui apabila terjadi kendala atau waktu pemindaian telah habis. Secara keseluruhan, kami ingin memastikan bahwa proses dari pemilihan rute, konfirmasi perjalanan, hingga pembayaran dapat dilakukan secara jelas, aman, dan efisien, sehingga memberikan pengalaman pengguna yang nyaman dan juga terintegrasi. Nah, setelah transaksi atau pembayaran berhasil, halaman after payment akan menampilkan tanda centang hijau dan itu menandakan pesanan telah terkonfirmasi. Nah, tampilan ini memberikan kepastian kepada pengguna sebelum mereka kembali ke beranda melalui tombol down. Nah, kita juga merancang tampilan empty state. Jadi empty state itu adalah tampilan yang menunjukkan pesan bahwa belum ada perjalanan yang tercatat. Namun apabila sudah melakukan perjalanan, tampilan ini akan melihatkan riwayat perjalanan dengan tanggal lengkap, dengan moda transportasi, asal tujuan, serta tombol si retail untuk melihat rincian tagihan. Nah, tampilan ini memudahkan pengguna meninjau perjalanan yang telah dilakukan. Selanjutnya, halaman penagihan. Jadi di halaman penagihan ini pengguna akan melihat rincian perjalanan dan biaya secara lengkap, termasuk tarif, biaya platform, dan diskon apa yang pengguna dapatkan, dan juga total pembayaran. Nah, pengguna juga di halaman ini dapat memberikan rating untuk pengalaman mereka. Nah, selanjutnya di halaman terakhir adalah halaman pengingat. Jadi pengguna akan melihat notifikasi besar bahwa pengguna sudah mendekati tujuan. Jadi ini adalah salah satu fitur dari TransCV, yaitu pengingat perjalanan
akan segera sampai. Jadi pengguna dapat menutup notifikasi melalui tombol switch to close di halaman yang muncul di masing-masing device pengguna. Baik teman-teman, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Transify dirancang sebagai aplikasi transportasi publik terpadu yang mampu mengintegrasikan informasi rute, jadwal, navigasi multimoda, data real-time, serta pembayaran dalam satu platform digital. Melalui proses pengembangan yang sistematis, mulai dari analisis kebutuhan hingga uji coba publik, Transify diharapkan dapat menjawab tantangan mobilitas masyarakat perkotaan. Aplikasi ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi perjalanan, mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, menekan kemacetan, dan mendukung pengurangan emisi karbon. Dengan demikian, Transify tidak hanya menjadi solusi praktis bagi pengguna, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan ekosistem transportasi berkelanjutan di Indonesia. Mungkin cukup sekian yang bisa kita sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.